Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Polisi menangkap seorang buronan pelaku penyerang pos TNI di Kabupaten Maibrat. Diduga menggunakan anggaran penjualan beras 14 miliar rupiah, Bendahara Bulog Papua Barat ditangkap jaksa. Pencurian marak di Merauke, polisi himbau pemilik toko waspada. Polisi dan tentara berhasil menangkap Titus Sewa, 26 tahun, pelaku penyerangan prajurit di Pos Ramil Kisor, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi mengatakan Titus ditangkap di rumah keluarganya di Kampung Susumuk. Ia tidak berkutik dan langsung dibawa ke kantor polisi. Menangkap satu orang DPO penyerangan Pos Ramil Kisor yang terjadi pada 2 September 2021 tersebut. Adapun nama DPO tersebut yaitu Yan Waris. Ini DPO-nya. Ini foto DPO-nya yang berhasil ditangkap atas nama Yan Waris Sewa alias Yan alias Titus Sewa, 26 tahun, Maibrat. Peran daripada Yan Waris Sewa atau Titus Sewa ini yaitu pada saat kejadian turut serta bersama pelaku-pelaku lainnya dengan membawa senjata panah dan posisinya berdiri di luar mengawasi situasi di luar saat rekan-rekannya melaksanakan pembantaian ataupun melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap 4 orang personil TNI yang berada di pos Kisor tersebut. Terhadap yang bersangkutan dikenakan pasal 340 KUHP Jungto 338, subsidiar 338, pasal 340 KUHP subsidiar 338, Jungto 5556 KUHP. Jadi total DPO yang sudah ditangkap terkait kasus Kisor sudah 11 orang, sebagian besar sudah menjalani proses pidananya. Kemudian dari 21 DPO yang ada, baik DPO maupun pengembangannya. Saat penangkapan di rumah tersangka, petugas juga membawa 6 orang ke kantor polisi. Saat ini mereka sudah diperiksa dan dimintai keterangan, serta sudah dikembalikan ke kampungnya masing-masing karena tidak terbukti bersalah. Titus terlibat penyerangan Pos Ramil Kisor bersama para pelaku lain. Tersangka membawa panah dan menunggu di luar saat teman-temannya menembak mati 4 prajurit di Pos Ramil Kisor pada 21 September tahun lalu. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Bendahara Kantor Bulog Papua Barat Marta Mulu ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan penjualan beras Bulog di Teminabuan dan Maibrat sejak 2011 hingga 2019. Kasus korupsi tersebut merugikan negara 14 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Papua Barat Juniman Huta Gaul mengatakan dana hasil penjualan beras Bulog digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi. Dana hasil korupsi tersebut tidak disetor ke Bulog Pusat, malah tersangka pakai berfoya-foya. Hasil penjualan beras di daerah Sorong Selatan dan Maibrat oleh oknum pegawai Bulog, Bendahara Bulog yang menggunakan sendiri uang yang harusnya disetor ke Bulog Pusat dalam kurun waktu 2011 sampai 2019 yang keseluruhannya yang disalahgunakan oleh yang bersangkutan digunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan sendiri sejumlah 14 miliar 990 juta 269.756 rupiah, jadi hampir 15 miliar, kurang 10 juta lagi.
Setelah menjalani pemeriksaan, tersangka diangkut ke dalam mobil tahanan dan langsung dibawa ke lapas kelas 2 Manokwari. Kejati saat ini menelisik apakah ada dugaan pencucian uang yang dilakukan tersangka. Tersangka dikenai pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor tahun 1999 dengan ancaman kurungan penjara 20 tahun. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ratusan kios dan rumah di Pasar Dolok, Kabupaten Asmat yang merupakan pusat perbelanjaan warga kini tinggal puing berserakan akibat dilanda kebakaran Ahad kemarin. 121 kios dan 4 rumah milik warga kini rata dengan tanah. Dalam sekejap kobaran api menghanguskan seluruh kios yang terbuat dari kayu. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun beberapa saksi mengatakan api diduga berasal dari salah satu kios yang juga menjual BBM. Saat itu kompor dan tabung gas meledak sehingga api langsung menyambar ke kios bensin dan membakar kios lainnya. Tidak ada alkohol tadi, orang semua panik juga. Seandainya ada cepat tadi, ya mungkin tidak begini kejadiannya. Mungkin hanya beberapa saja ya. Iya. Baru di sini bangunan rata-rata dari ini ya, kayu. Kayu semua. Baru dalam pasar juga tidak ada alat bantu pemadam begitu, nggak ada. Waktu kebakaran pertama tadi belum sempat turun hujan ya Mas ya? Belum. Belum ya. Mungkin setelah 1 jam tadi baru ada hujan turun. Nanti hujan itu pas sudah di depan sana. Sudah mau melaju ke depan sudah hujan. Baru hujan turun. Ini kira-kira ada berapa banyak Mas yang terbakar ini? Lapak maupun rumah, perkiraan aja. Ada ratusan. Seratusan. Karena Rumah itu saja dari area rumah saya sampai ini keliling ada 2 petak. Sudah 18 rumah. Belum yang lain. Ada ratusan. Ini rekan-rekan kami dari Polres Asmat sedang mendalami tentang sebab-sebab terjadinya kebakaran. TNI Polri dan warga setempat serta Pemda melakukan membuat pos pengaduan untuk mendatakan korban, ya, dan untuk menyiapkan bantuan-bantuan dari warga masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Saat ini situasi di Asmat cukup kondusif dan mudah-mudahan segera dapat teratasi dengan baik. Mudah-mudahan warga masyarakat tabah dalam menjalani musibah ini dan segera Tuhan berikan jalan keluar. Sisa api masih terlihat di lokasi kebakaran, sementara korban kebakaran saat ini mengungsi ke sanak keluarga. Sebagian dari mereka terpukul karena harta benda ludes dilalap si jago merah. Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi mendatangkan tim Puslap 4 Mabes Polri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Asmat, Papua. Akhir-akhir ini kasus pembobolan toko di Merauke sering terjadi dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Polres Merauke meminta pemilik toko agar lebih waspada karena banyak toko yang pengamanannya kurang baik sehingga mudah menjadi sasaran kawanan pencuri. Kasih Humas Polres Merauke AKP Ahmad Nurung meminta pengusaha atau pemilik toko, khususnya toko emas di lokasi ramai, agar berperan menjadi polisi bagi diri sendiri, misalnya dengan rutin mengecek toko, serta segera melapor ke polisi terdekat bila ada sesuatu yang mencurigakan. Kepada semua para pengusaha maupun rumah-rumah yang ada di Kota Merauke dan sekitarnya ini, kita berharap kiranya dapat menjaga ya toko maupun rumah dengan cara lebih aman. Bagaimana caranya supaya pencuri tidak bisa masuk lagi ke dalam rumah maupun toko. Oleh karena itu, ya kita himbau sama-sama kita menjaga masing-masing diri, masing-masing harta benda. Ya, dikatakan bahwa bisanya kita menjadi polisi sendiri untuk kita. 2 pekan terakhir, kawanan pencuri berhasil membobol toko emas dan toko elektronik yang berada di kawasan strategis di Jalan Protokol. Lokasi tersebut sangat ramai namun tidak menyurutkan niat pelaku untuk beraksi. Hingga saat ini polisi masih memburu sejumlah pelaku. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kapal nelayan asal Merauke kerap kali memasuki perairan Papua New Guinea untuk mencari ikan. Sebagian mereka ditangkap dan harus menjalani proses hukum yang panjang di Papua New Guinea.
Tidak adanya peralatan navigasi menjadi salah satu penyebab nelayan Merauke tidak mengetahui posisi kapal mereka ketika mencari ikan. Selain itu masih banyak nelayan yang tidak diberikan pelatihan atau pengetahuan navigasi sehingga mereka mengandalkan pengalaman. Saya mengimbau kepada masyarakat Merauke, khususnya para nelayan, untuk tidak memasuki wilayah perairan PNJ karena itu sangat berisiko. Kemudian yang kedua, bahwa pada saat saudara kita yang akan berlayar, saya dengan hormat minta tolong agar kelengkapan navigasi maupun persiapan kelengkapan untuk keselamatan kerja. Saat ini sejumlah nelayan Indonesia tengah menjalani proses persidangan di Papua New Guinea. Pemerintah Indonesia dan Pemkab Merauke tengah berusaha membebaskan mereka dari tuntutan hukum. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jajaran Polres Merauke terus melakukan pembenahan ke dalam agar anggota bekerja profesional mengayomi masyarakat. Senin kemarin seluruh anggota Polres Merauke mendapat penyuluhan, salah satunya pencegahan penyakit infeksi menular seksual (IMS). Penyuluhan ini penting agar anggota polisi bisa mencegah secara dini agar tidak terjangkit penyakit menular. Penyuluhan diberikan tim kesehatan Polda Papua yang dipimpin Wakil Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Sudah mensosialisasikan dan menyampaikan kepada seluruh anggota, baik dari perwira, bintara, dan PNS yang ada, tentang penyuluhan efek apa yang terjadi terhadap penyakit-penyakit menular ini, ya. Penyakit seksual khususnya yang ada, terutama mungkin seperti AIDS, HIV, kemudian penyakit-penyakit lainnya, raja singa, ya. Jadi itu sudah disosialisasikan kepada seluruh anggota tadi, dan semoga mungkin semua anggota dapat memahami apa yang telah disampaikan tadi ini untuk lebih diperhatikan. Jangan sampai di antara anggota ada yang mungkin, ya semoga tidak ada saja di Polres Merauke ini, namun dihimbau supaya kalau ada, andai kata kalau ada yang tertular, agar cepat berkoordinasi langsung dengan Bapak Dokter AKP Ardi. Nah, inilah tujuannya untuk tadi disampaikan seperti itu, supaya anggota lebih memahami. Penyuluhan kesehatan ini juga diberikan kepada para pelajar SMA yang sedang mengikuti tes masuk polisi di Polres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dan Rem 172 Brigjen Jos Sembiring Senin kemarin meminta seluruh komandan satuan mengecek kesiagaan para prajurit mulai dari tingkat Yonif hingga ke sejumlah pos di perbatasan Papua New Guinea. Dan Rem mengatakan pengecekan rutin di pos-pos tempat prajurit bertugas sangat penting untuk mengetahui peta kerawanan suatu wilayah. Selain itu, Dan Rem memerintahkan seluruh komandan satuan lebih peka terhadap situasi keamanan di wilayahnya dan tidak diizinkan meninggalkan wilayah dengan waktu yang lama. Kita juga Danyon bisa langsung mengecek kompi yang ada di sini karena nanti beliau akan tinggal di Wamena. Mudah-mudahan ke depan satuan ini saya harapkan dapat mampu melaksanakan tugas karena tetap memiliki dua tugas, yaitu sebagai satuan tempur dan juga melakukan pembinaan teritorial satuan tempur. Diharapkan juga soliditas yang telah dibangun, prestasi yang sudah dibuat oleh Danyon sebelumnya dapat dilanjutkan oleh Komandan Batalion. Ia juga meminta prajurit berbaur dengan warga dan tidak segan turun membantu warga. Audi Rampengan melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Untuk mengantisipasi abrasi pantai dan tsunami, Kodam 18 Kasuari bersama para pelajar SMA Taruna menanam bibit bakau di Pulau Raimuti Arfai, Manokwari. Mereka menanam sebanyak 500 bibit bakau di kawasan pesisir pantai Raimuti, sekaligus membersihkan kotoran dan sampah plastik yang mencemari pulau tersebut. Kasdam 18 Kasuari Brigjen Yusuf Ragainaga mengatakan kegiatan ini sangat mendidik para pelajar
untuk belajar melestarikan lingkungan dan tidak membuang sampah ke laut karena bisa merusak ekosistem laut di perairan ini. Kegiatan pembentukan karakter sengaja diisi dengan kegiatan mencintai lingkungan. Mencintai lingkungan ini bisa juga membantu masyarakat, membantu negara, membantu pemerintah. Nanti kita lihat di situ sudah dibuat oleh komunitas Bako, sudah tanam, kemudian pemuda juga sudah mulai tata supaya kelihatan bagus. Dulu Raimuti ini mau habis. Dulu tuh kampung ada gereja situ, karena abrasi laut, ombak dia kasih kikis mau habis. Kita sekolah punya tugas untuk menjaga. Kita tanam dulu, kita pelihara. Penanaman bakau ini termasuk upaya mendukung program pemerintah daerah. Ini merupakan wujud kepedulian TNI melestarikan lingkungan. Bakau dikenal sangat efektif melindungi kawasan pantai dari abrasi dan tsunami. Selain itu, pohon bakau merupakan ekosistem yang baik bagi kehidupan habitat laut, seperti untuk udang, kepiting, dan jenis ikan tertentu. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polisi di Kabupaten Yaukimo terus bekerja keras tanpa kenal lelah membantu warga di pedalaman. Kali ini polisi memberikan pelatihan kepada warga setempat tentang bercocok tanam dan penyemprotan tanaman padi di lahan seluas 60 hektar di Kampung Muara. Warga masih banyak yang belum mengetahui teknik penyemprotan padi untuk membunuh hama tanaman agar hasil panen memuaskan. Kegiatan itu sangat membantu petani agar mereka mampu mengembangkan perekonomian di Kampung Muara. Kerjasama dengan warga setempat, ya kita ngasih pembelajaran untuk dia biar berkembang, biar tidak monoton tanamannya ketela pohon itu, ketela rambat, itu, biar ada kemajuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ya sekitar 10 dari masyarakat OAP sini. Ya. Ada 10 masyarakat. Kalau yang dari perkebunan belakang pos ada 20. Tata cara untuk menanam yang baik dan bisa menghasilkan yang meningkat hasilnya. Dari masyarakat ada kayak misalnya jagung, itu kangkung. Siap nanam sendiri. Jagung, kangkung, bayam, itu sawi, itu kacang panjang. Kadang dia ngasih ke pos sekedar untuk masak gitu. Ya, lainnya mungkin untuk dijual untuk biaya perawatan sama ini pengolahan. Kegiatan ini merupakan pengalaman baru bagi Yonas, salah satu warga di Kampung Muara. Yonas mengatakan pelatihan ini sangat bermanfaat untuk usaha perkebunan yang sedang ia geluti. Ya dulunya sebelum ada padi seperti ini diadakan dari pemerintah Kabupaten Yaukimo. Dulunya kami biasa tanam pisang dan sebagainya. Tapi memang sudah diadakan dari dinas dari pemerintah Kabupaten Yaukimo bersama dinas pertanian, termasuk Dimas Noken membantu menanaman turut pembubukan. Yang kemana selama berapa tahun ini sudah diadakan di Bagian Murgu. Tapi sekarang ini di alian Bagian Muara 4 kali permanennya, tapi yang di sini baru mulai kemarin bersama bupati kita menanam bersama termasuk kepala dinas, sehingga kita menanam bersama, belajar bagaimana kita dididik gitu. Itu sudah memang kami sudah ini maunya ingin berubah. Ya mau meneruskan. Ini sangat baik, terbangun baik karena memang ini hal yang baru, kita merubah cara bertani masyarakat dan itu kita tidak bisa sendiri. Jadi termasuk dari teman-teman dari Operasi Damai Kartens, dari Dimas Noken, dari Dimas Polres Yaukimo secara khusus selalu ada dengan kami. Karena kita akan merubah tidak hanya cara bertani, cara berpikir, cara bekerja masyarakat. Ini memang harus kita lakukan secara
bersama-sama, tidak bisa hanya satu pihak, kami dari pemerintah, tapi baik dari pihak TNI, Polri, dari pihak gereja, dan semua harus bersinergi. Untuk kita di sektor pertanian kita ini ada 4 bidang, jadi tanaman pangan, kemudian peternakan, kemudian perkebunan dan perikanan. Nah, khusus kita untuk tanaman pangan di periode yang ada sekarang ini kita akan fokus ke penanaman atau perluasan kawasan persawahan. Ini kita tahun ini targetnya 60 hektar. Kampung Muruku dan Kampung Muara. Ya, memang ini kita hal yang baru buat masyarakat, tetapi ini memang tantangan karena pola makan masyarakat ini sudah berubah. Dulu kita makannya umbi-umbian dan pisang dan lain-lain. Sekarang ini masyarakat kita sudah terbiasa makan nasi. Ini tantangan yang harus kami jawab dengan kita melakukan pembukaan persawahan karena potensi lahan kita ada. Para petani berharap program-program Satgas Damai Kartens dan Satgas Binmas Noken Polri agar terus dilanjutkan, khususnya bagi warga yang bermukim di daerah pegunungan Papua untuk meningkatkan perekonomian para petani. Dari Yahukimo, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana BKKBN mengukuhkan Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen Muhammad Saleh Mustafa menjadi duta Bapak Angkat Anak Stunting di Bumi Cendrawasih. Sekretaris BKKBN Tafib Agus Rayanto mengatakan dukungan jajaran TNI hingga ke tingkat akar rumput dan Babinsa menjadi komitmen TNI untuk menurunkan stunting di Papua. Saat ini persentase angka prevalensi stunting di Papua sebesar 29,5% atau di atas angka prevalensi stunting nasional 24,4%. Tentu kemudian ketika mendapatkan tugas baru dari Presiden melalui Perpres 72 tahun 2021, kita itu ingin mengulang sukses itu. Karena kita menyadari TNI itu komandonya jalan dari tingkat pimpinan sampai tingkat Babinsa di bawah. Nah, oleh karena itu kemudian Kepala BKKBN kemarin sudah silaturahmi ke Pak Andika, ke Pak Dudung, sudah juga dilaksanakan roadshow dan juga menetapkan Pak Dudung sebagai Bapak Asuh Stunting untuk nasional juga. Nah, tentu dengan gerakan-gerakan yang kemudian dilaksanakan di tingkat Pangdam dan DIM, karena kami kan juga datang ke provinsi-provinsi lain, ini tentu menjadi komitmen TNI yang luar biasa. Saya kira saya punya catatan sejarah TNI tidak hanya persoalan stunting. Kemarin ketika saya membantu vaksin, TNI juga perannya luar biasa. Kenapa itu dipilihnya mitra TNI? Tentu dengan memperhatikan juga stakeholder yang lain di luar TNI. Ada dan Lanang, dan Lanut, kemudian mitra swasta juga, akademisi, kita tetap juga bergandeng tangan. Tapi hari ini kebetulan dengan TNI. Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen Muhammad Saleh Mustafa mengatakan pengukuhan ini merupakan suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab dalam percepatan penurunan angka stunting di Papua. Mendukung percepatan untuk pengurangan dari angka stunting ini, ya. Melalui kerjasama tentu dengan stakeholder terkait. Dalam hal ini kita akan dibimbing juga dengan BKKBN, kemudian pos-posyandu yang ada di wilayah itu kita akan perankan juga, sehingga nanti mulai dari proses pendataan, proses pelaksanaan dari sampai dengan pengakhirannya kita akan data juga sejauh mana pencapaian dari penurunan angka stunting tersebut. Terus untuk penukaran kepada kodim jajaran hingga ke Babinsa seperti apa, Pak? Ya, saya kemarin sudah kebetulan 1 minggu yang lalu saya cek tentang data di kodim tentang stunting ini. Yang pertama saya akan lakukan pembenahan, ya. Dan saya minta para dandim nantinya bekerja sesuai dengan data. Update data nanti dari teman-teman dari BKKBN yang akan memberikan, sehingga sasaran itu jelas, target jelas, kemudian pencapaiannya akan terukur. Stunting adalah kondisi gagal tubuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi. Akibatnya postur tubuh anak pendek. Stunting ini masih menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini.
Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabri.